آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا وارحمنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. أجلك ويرجم بعدك ويكتب أبد الآبدين دار الداهرين. صلى الله عليك يا من لا العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت الناس وانفسكم على بيتنا وعلى بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القريه بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ولا يحزن وانفس ابي ربي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين امين. قال رحمه الله diharamkan atas orang yang ihram 10 perkara. Apakah itu ihram umrah? Apakah itu ihram haji? Selama dalam masa ihram belum tahallul diharamkan 10 perkara ini. Jadi mengingat dan menjaga. Pertama, memakai kain berjahit. Bukan dipaham berjahit itu bahwa pres, berici atau apa. Bekilim pinggirnya ada. Maksud memakai kain berjahit artinya yang menyarung badan. Tapi makaro baju dikurung dipakai kancing, kopiah dipakai tertutup kepala. Nah itu haram. Pakai nendeng membuat makan sehari tapi ada apa-apa. Itu berencut kalau nendeng. Jadi pendeknya apa sehari tapi bahannya kan ihram ada tapi mengarung badan ada. Haram memakai apapun pakaian yang menyarung badan. Makai gelang jam tidak ada apa-apa, makai otas ada apa-apa, ada hukum menyarung badan. Makai sandal ada apa-apa, jangan sepatu, jangan sandal gambir saja, sandal gambir. Kedua, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi perempuan. Selama dalam masa ihram belum tahallul, lelakian jamaah haji jamaah umrah jangan menutup kepala, jangan berkopiah, jangan pakai surban serongkoi, jangan mendaki apa keluarannya. Kata sekolah ada di kepala, menutup kepala haram. Berpayung ada apa-apa, jangan ada dandang kepala. Berbilian jangan nutup muka, mesti muka dibuka bagian orang sembahyang. Walaupun aurat berbilian seluruh badan, waktu ihram muka diharamkan ditutup dalam masa ihram. Andai kata dalam masa ihram sampai ajalnya meninggal dunia mati, maka di kapan tetap kepalanya laki-laki jangan ditutup, makan kapan bukaan aja. Sebab ini kan bangkit dari kubur juga dihalau dalam masa dalam keadaan mulampian dalam keadaan berihram, imam ihram umrah atau imam ihram haji. Jadi bukti kan, itu saksi. Ketiga, menanggalkan rambut. Nah, jangan mencabut bulu-bulu di badan, bulu apa aja. Selambar, satu mut, makanan biasa beras atau gandum, 2 lembar, 2 mut, 3 lembar, harus ikong kambingnya. Jadi jaga semasa masih dalam ihram, jangan mencabut rambut bulu badan. Keempat, mengalat kuku, jangan bilis kuku. Kalau kuku dipanjang waktu haram kasihkan di kritis daun gigi.
karena liur akhirnya terpajul pokoknya panjang. Nah itu haram. Ini biasa di dalam patung menggigit kuku, digigitnya akhirnya kan ranjang karena liur tak terpajul, itu haram. Kalimat meminyak rambut. Makanya jamaah haji kan dalam keadaan rambutnya bersih dan bahkan berdebu, tapi itu dimegahkan oleh Allah di kalangan para malaikat. Lihat hambaku dalam keadaan kusam asik berdebu, itu aku saksikan para malaikat bahwa aku ampuni dosanya. Ada boleh berminyak rambut, keenam memakai bau-bauan yang harum. Jangan cis-cis parfum itu jangan, atau rupa itu jangan, dipakainya harum jangan, selama ihram belum tahallul. Tapi kalau kain ihram sahalai tadi, kain misalnya yang sahalai disemprot dengan parfum atau disampaikan dengan usaha yang harum, belum kita nampak banyak ihram sudah harum terdahulu dipakai sahalai kain ihram untuk tampil sahalai untuk selendang harum itu tidak apa-apa. Nang diharamkan tadi waktu sudah masuk niat ihram lalu memakai harum-haruman, itu nang haram. Bila tagawi melanggar karena dam, karena melarang yang diharamkan waktu ihram. Jadi berbinian tak ada yang pakai make up, pakai wingju, ada harum bang sifatnya. Nah lalu tadi dikusai, disemprot lawan minyak harum dari kain ihram, lalu dari ihram dipakai, sudah dipakai lalu banyak ihram itu ada hukum memakai harum-haruman, soalnya harum terdahulu pakaian ihram tadi. Nah sekiranya batal wudu lalu memacul kepada kain ihram selendang tadi, tuntung wudu memasang basah, itu mengarangnya memakai harum-haruman, masih ada harumnya. Nah kan dendam kan. Jadi mesti sadar diri bila baru menulis ihram ada apa-apa diharum dulu kan ihram. Lalu misalnya dipacul, ada apakah dia pacul lainnya, mulai jarak dilepas selendang tadi, mulai dia berganti sahalai tapin tadi. Aduh membolehkan memakai ulang, memakai harum haram. Ketujuh berburu binatang. Orang-orang yang jiwanya hobi begadang datang perburuan. Sementara di Makkah waktu ihram ada binatang perburuan jinak, ditangkapnya. Kadainya menangkap, yang menunjuki bazar, itu kijang. Lalu orang yang halal, orang yang kada ihram menangkap menggali, yang memadakan itu kijang, ditangkap orang, dipotong orang, dimasak orang, dibarinya, haramnya makan. Kenapa dia memandangkan itu ada kijang? Itu zaman bahagia kalau yang masih masih ada binatang perburuan. Wah ini bang banyak benar. Kenapa? Kelebihan kenapa terambangan berapa jutaan burung dara. Nah, apa manggah jalan asma mana karuan dara buan jinak. Ya kabur nang binatang terbang tak kawa ingat di kamar kalau ditangkap. Ya kadang berkeliaran itu apa? Kawan yang sebenarnya kawan dikejar dengan cepat. Nah itu tandanya ujiannya dan takdir. Atau diberikan pada makanan dan diberikan pada mereka itu, atau berpuasa pada tiap-tiap satu sehari. Kalimat sebab di masa ihram tadi wajib atas dan tertib bersusun, yaitu menyembelih seekor unta yang sah dipakai korban. Jika tidak didapat dinilai harganya
dan diberikan kepada makanan dan diberikan kepada fakir miskin di tanah haram. Dan jika tidak puasa, wajib ia berpuasa tiap-tiap 1 mud sehari. Nah, coba berapa pulang nilai unta? Tentu tinggi lagi nilainya, lebih mahal harga unta. Nah, seberapa harganya itu? Ditukar harga barasnya dibagi-bagi kepada fakir miskin di tanah haram, maka kagak bisi duitnya, kagak bisi barasnya. Nah, jumlahkan berapa jumlah mud liternya per 1 mudnya sehari puasa. Berkunjung ke Madinah disunatkan atas tiap-tiap orang Islam lebih lagi bagi orang yang telah selesai mengerjakan haji mengunjungi kubur Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Man zarahuna al-muna wal maqasida walada tamamil hamdi tis'ata ashurin hamat wiladatu man atana mursyida وترجت أرجو هذا الكون من نفحاته وبدا الأمور مجددا وتنقصت أنوار سوء ضلوعه حتى غدا للضلال مبددا والأم بالترك جاء يمن فكذاك أشد التي منعت هدى وأنت من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتولدا فهنا قد جاء المخاضر فهنا قد جاء المخاضر فأورد الشمس الهدى خير الأنام الأوهدا من زاره نال المنى والمقصد. Orang yang ziarah makam Rasulullah memperoleh apa yang dimaksud ya hatinya dan hasil cita-citanya. Jadi lebih utama lagi bagi jamaah rombongan umrah atau jamaah rombongan haji mengunjungi kubur Nabi kita Muhammad SAW di Madinah dan berbanyak-banyak membaca sholawat di tengah jalan seperti sabda Nabi, man zarani ba'da mauti fakana man zarani bihayati. Barang siapa mengunjungi aku ziarah ke makam Rasulullah sesudah wafatku, maka seperti ia mengunjungi aku di waktu hidupku. Jadi adalah jarak ziarah sekedar 3 hasta 1 meter dari itu makam wajah, bahkan lebih, jangan terlalu dekat. Karena seolah-olah berkunjung bermuajahah di hadapan Rasulullah. Soalnya Rasulullah cuma pindah, jangan Rasulullah para aulia aja cuma pindah alam, apalagi Rasulullah. Dan lagi apa tuh? Ada pula di Raulullah itu ada Ustuanatul Wufud. Ustuanatul Wufud itu tulisan di atas tiang itu, artinya bila Rasulullah keluar daripada rumah beliau tempat rumah Siti Aisyah lalu menghadapi jamaah rombongan tahunan datang, Rasulullah berada di Mahdi apa tadi di bersandar di Ustuanatul Wufud. Ustuanah itu tiang, Wufud itu tempat rombongan yang datang. Jadi ada situ apa di Raulullah itu apa Ustuanatul Wufud. Nabi duduk di situ menghadapi tamu. Dan ada lagi di Madinah itu di Masjid Nabawi di makam Nabi itu ada khawkhah. Itu apa sebabnya pintu khusus untuk siapa Siddiq. Jadi apapun keperluan Siddiq untuk bertemu Nabi khusus pintunya pintu khawkhah. Dan lagi pintu Jibril. Bagi kenapa Jibril datang ke wahyu adalah melewat pintu Jibril. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala mudahkan dengan jalan yang mudah dan aman sehingga tidak dimatikan kecuali kita melaksanakan panggilan suci ibadah haji dan panggilan suci ibadah umrah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW mendapatkan berkat dan syafaat beliau dunia dan akhirat. Barang siapa mengunjungi aku setelah wafatku, maka seperti ia mengunjungi aku di waktu hidupku. Dan sabdanya Nabi lagi, man zara qabri wajib lahu syafaati. Barang siapa mengunjungi kuburku, wajib baginya mendapat syafaatku. Pernah belum di Raudhah itu tahun 91 jadi habis udah Zahar di Raudhah itu dulu banyak tong-tong zam-zam di luar yang
itu untuk menjemah Zohar keluarnya pada Raudah bangunan tambah dengan sinusman keluar isi kan zam-zam canggih-canggih halusnya kalau bawa separohnya bagi-bagi orang di sini. Kalau ini kan istilah kita orang kampung memang tahu halus saja lah, orang sana kan orang masjid orang mana-mana. Jadi meskipun membagi-bagi cangkir zam-zam dalam Raudah itu, jadi ada yang membaca وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Artinya di dalam surga itu kelilingan dan apa wildan mukhalladun karena hal halus yang muda-muda kekal surga. Jadi tanpa yang itu ke surga orang mereka membaca ayat Waqiah itu sama Waqiah nanti juga menggalau nangis kegantangan. Ini membaca ayatnya pun bagi-bagi zam-zamnya nangis satu nangis. Ini membaca ayat Quran wa yatawalaihi dan mukhalladun nanti juga menangis. Soalnya baca Rasulullah ma baina baiti wa minbari raudhatun riyadil jannah, tempat antara rumahku yang menjadi makam Rasulullah dan mimbarku Nabi naik khutbah Jumat dan khutbah raya itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman surga, kebun-kebunan daripada kebun surga. Sampai-sampai hari kiamat itu raudhah kada maunya masuk surga kecuali sama-sama orang yang pernah berada di dalam Raudhah. Demikian Hajar Aswad ada batu di surga ini kada mau kembali masuk surga setelah kiamat kecuali bersama-sama orang yang pernah mengucupinya. Mengucup Hajar Aswad artinya Allah telah berikan izin Raudhah dan Hajar Aswad memberikan syafaat kepada orang yang pernah mengunjungi berada di Raudhah, pernah mengucup Hajar Aswad. Walaupun apa kada bagian rukun masalah Hajar Aswad, cuma adalah khasiat fadilatnya. Tapi jangan jonong apa watas dengan membahayakan diri atau memakai ojek membahayakan menyakiti orang. Ini banyak ojek bayar berapa dia orang pakai ojek. Akhir kesadaran data mesin. Lawannya memang hanya merindukan tasisi saja jangan ada dia kata orang bekerja aja nang tukang ojek mana sikut-sikut pasien orang disakitinya, maka itu dinapa mendapatkan mabrurnya menunggang menyakiti orang. Tukang ojek menyakiti, ya bicara di sana. Sebentar mungkin dicari. Peringatan hendaklah tiap orang yang akan pergi haji itu mengetahui dan memperhatikan segala syarat wajibnya saat haji dan segala perkara yang berkenaan dengan dia, seperti arti mustati' di dalam firman Allah yaitu puasa pergi haji dengan cukup